Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami dari kelompok B5 akan membawakan materi yang berjudul Teknik Inseminasi Buatan pada Anjing Kintamani. Adapun ini adalah anggota kelompok dari B5. Pertama akan masuk ke dalam pendahuluan, yakni teknik inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau IB pada anjing ini termasuk pada ras lokal seperti anjing Kintamani merupakan teknik reproduksi yang sudah sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi perkembangbiakan serta menjaga kualitas dari genetik. Metode ini menjadi solusi terutama dalam mengatasi keterbatasan perkawinan alami seperti perbedaan lokasi, kemudian ada masalah perilaku ataupun ada kendala kondisi kesehatan hewan. Dan teknik-teknik dari inseminasi buatan yang umum digunakan pada anjing Kintamani itu ada 3. Yang pertama adalah transversical insemination, kemudian ada vaginal insemination, dan ada surgical intrauterine insemination yang nantinya akan dibahas lebih lanjut. Selanjutnya untuk alat yang digunakan adalah yang pertama itu endoskop untuk anjing. Endoskop kecil biasanya 2,7 sampai 3,0 mm dengan panjang sekitar 34 cm yang dirancang khusus untuk anjing. Selanjutnya yaitu kateter inseminasi intrauterin, yaitu kateter tipis, fleksibel, steril yang bisa dipandu melalui kanal endoskop ke dalam serviks dan uterus. Selanjutnya yaitu sistem monitoran cahaya, yaitu yang pertama itu ada monitor LCD kecil dan sumber cahaya LED untuk memantau posisi serviks dan memastikan tidak terjadi trauma saat insersi. Selanjutnya yaitu trocar atau penutup pelindung untuk melindungi saluran vagina dan memudahkan jalannya endoskop. Yang terakhir itu ada sirin atau spuit untuk semen. Spuit 1-5 mili untuk menginjeksikan semen secara perlahan ke dalam uterus. Selanjutnya untuk bahan, yang pertama itu semen segar, semen dingin, atau semen beku yang sudah diperiksa motilitas dan viabilitas untuk inseminasi intrauterin. Jumlah spermatozoa bisa lebih kecil dibanding intravagina, namun umumnya target kurang lebih 50 juta spermatozoa tergantung media dan kondisi. Selanjutnya yaitu pengencer, tris egg yolk atau formula komersial. Beberapa penelitian di Indonesia juga menggunakan sari kacang kedelai sirtat kuning telur glukosa sebagai pengencer semen anjing Kintamani. Untuk selanjutnya itu cairan pembilas atau pelumas, salin steril atau gel pelumas non toksik untuk memudahkan jalannya endoskop di vagina. Selanjutnya itu disinfektan dan antiseptik, chlorhexidine atau povidone iodine untuk membersihkan vulva dan area genital. Yang terakhir yaitu sarung tangan steril dan kain steril untuk menjaga asepsis selama prosedur. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan prosedur transcervical insemination atau TCI, yaitu teknik inseminasi buatan dengan memasukkan semen langsung ke dalam uterus melalui serviks menggunakan bantuan endoskop. Yang pertama, persiapan pratindakan. Sebelum inseminasi dilakukan, kita harus memastikan waktu yang tepat dengan mengevaluasi siklus estrus. Pemeriksaan kadar progesteron digunakan untuk menentukan waktu ovulasi. Dan bila perlu, dapat ditambahkan pemeriksaan vaginal sitologi. Setelah waktu inseminasi ditentukan, alat serta semen baik fresh, chilled, atau frozen juga dipersiapkan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, persiapan hewan. Anjing diposisikan berdiri atau standing position. Umumnya, prosedur ini tidak memerlukan anestesi umum, hanya restrain ringan bila diperlukan. Setelah itu, area vulva dibersihkan secara aseptik untuk mencegah kontaminasi. Lalu tahap berikutnya adalah visualisasi serviks. Endoskop dimasukkan melalui vagina hingga serviks dapat terlihat secara langsung. Tahap ini penting karena bentuk serviks anjing cukup kompleks dan tidak lurus, sehingga membutuhkan panduan visual. Lalu setelah serviks terlihat, dilakukan pemasukan kateter. Kateter khusus diarahkan melalui saluran endoskop, kemudian dimasukkan secara hati-hati melewati serviks hingga mencapai uterus. Posisi kateter harus dipastikan sudah benar sebelum inseminasi dilakukan. Dan tahap terakhir yaitu deposisi semen. Semen diinjeksi secara perlahan ke dalam uterus. Setelah itu, anjing dipertahankan dalam posisi berdiri selama sekitar 5-10 menit untuk mengurangi reflux atau keluarnya kembali semen. Volume dan kecepatan penyuntikan juga disesuaikan agar hasil inseminasi lebih optimal.
Baik, sekarang ke transversical insemination, kekurangan dan kelebihan. Pada kelebihan transversical insemination, yang pertama dengan keberhasilan tinggi, non-invasif, tanpa anestesi umum, visualisasi langsung dan dapat diulang. Sedangkan pada kekurangan transversical insemination, peralatan mahal, kebutuhan keahlian tinggi, keterbatasan anatomi, waktu prosedur, serta risiko kontaminasi. Baik, next slide. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan pada surgical intrauterine insemination. Yang pertama ada alat bedah umum, yaitu scalpel, gunting, pinset, needle holder, retractor, dan klem hemostat. Kemudian untuk alat inseminasinya yaitu spuit, kateter kecil atau feeding tube steril, dan needle kecil. Kemudian untuk alat pendukung yaitu set anestesi berupa tabung, masker, dan lain-lain. Kemudian untuk alat monitoring yaitu termometer, stetoskop, dan lain-lain. Kemudian ada alat sterilisasi. Dan untuk bahan utamanya yaitu semen, kemudian ada bahan operasi yaitu cairan antiseptik, alkohol, kasa steril, sarung tangan steril, drap operasi. Dan untuk bahan penjahitan yaitu benang jahit dan jarum jahit. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu prosedur surgical intrauterine insemination untuk puasa, preparatif, dan juga anestesi umumnya. Yang pertama, tentu kita melakukan pencukuran dan juga sterilisasi area abdomen pasien. Selanjutnya, melakukan laparotomi, yaitu melakukan insisi pada dinding abdomen hewan, melakukan eksposisi uterus secara aseptik, melakukan injeksi semen ke lumen uterus atau tanduk uterus, lalu selanjutnya melakukan evaluasi distribusi semen, mereposisi uterus ke rongga abdomen, penjahitan lapisan abdomen, dan yang terakhir yaitu perawatan pasca operasi seperti monitoring, antibiotik, analgesik. Baik, selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari surgical intrauterine insemination. Untuk kelebihannya, yang pertama, tingkat kebuntingan lebih tinggi. Semen dideposisikan langsung ke kornea uteris sehingga spermatozoa lebih cepat mencapai oosit. Kemudian lebih efisien dalam penggunaan spermatozoa. Jumlah spermatozoa yang dibutuhkan lebih sedikit dibanding dengan inseminasi vagina. Bermanfaat pada hambatan serviks, dapat dilakukan pada anjing dengan kesulitan penetrasi serviks secara transservikal. Kemudian efektif untuk semen kriopreservasi. Deposisi langsung ke uterus membantu meningkatkan peluang fertilisasi meskipun motilitas spermatozoa menurun setelah proses kriopreservasi. Kemudian untuk kekurangannya bersifat invasif, memerlukan tindakan laparotomi dan anestesi umum sehingga memiliki risiko trauma jaringan. Biayanya juga relatif tinggi, membutuhkan fasilitas bedah, peralatan steril, dan tenaga dokter hewan yang terlatih. Beresiko komplikasi pasca operasi seperti infeksi luka, operasi, adesi jaringan, atau endometritis, dan juga memerlukan masa pemulihan. Anjing membutuhkan waktu recovery setelah prosedur pembedahan. Selanjutnya adalah vaginal insemination. Definisinya sendiri, vaginal insemination atau inseminasi vagina atau sering disebut dengan intravaginal insemination atau IVI itu adalah prosedur inseminasi buatan yang paling sederhana, di mana sperma atau air mani yang telah dipersiapkan ditempatkan langsung ke dalam vagina, tempatnya di dekat lubang serviks atau mulut rahim. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama adalah tabung atau gelas koleksi semen, lalu ada kateter inseminasi atau pipet inseminasi anjing, lalu spuit, ada lubrikan non-specimedal juga, ada sarung tangan, mikroskop, kaca objek atau cover slip, ada juga extender atau pengecer semen, ada pipet ukur, tisu atau kasa steril, dan penyangga atau alas untuk elevasi bagian belakang anjing. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur inseminasi buatan. Yaitu tahap pertama, kita harus menentukan waktu estrus dari anjing betina tersebut. Lakukan evaluasi sitologi vagina, progesteron, dan tanda klinis untuk menentukan waktu inseminasi yang tepat. Tahapan yang kedua, setelah kita menentukan waktu estrus, kita harus mempersiapkan alat dan juga semen dari jantan. Siapkan alat steril, semen dapat digunakan yang segar atau yang sudah diencerkan.
Kemudian pada tahapan ketiga yaitu koleksi semen dilakukan dengan metode manual atau digital manipulation. Kemudian tahapan keempat yaitu setelah semen dikoleksi, kita harus wajib melakukan evaluasi kualitas semen, yaitu dengan melakukan pemeriksaan motilitas, konsentrasi, dan juga morfologi semen sebelum digunakan untuk inseminasi. Tahapan kelima yaitu setelah evaluasi kualitas semen, setelah semennya dikatakan bagus, berikutnya kita akan melakukan pemosisian betina. Anjing betina diposisikan berdiri dengan tenang dan juga nyaman agar tidak memberontak saat dilakukan inseminasi. Kemudian pada tahapan keenam, yaitu pemasukan kateter. Masukkan kateter inseminasi yang telah dilumasi ke dalam vagina menuju bagian kranial yang bagiannya tersebut dekat dengan serviks. Kemudian setelah dimasukkan kateter dan mendekati posisi serviks, semen kemudian dideposisikan secara perlahan melalui kateter. Hindari tekanan yang berlebihan untuk mencegah terjadinya keluarnya semen dari alat kelamin betina atau reflux. Kemudian setelah semen dideposisi, kemudian kita melakukan elevasi bagian belakang. Tujuannya sendiri adalah untuk membantu transfer semen menuju ke dalam serviks. Elevasi ini dilakukan selama kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Kemudian pasca tahapan ke-9 yaitu pasca inseminasi, di sini anjing betina dibiarkan beristirahat dan aktivitas fisik yang dilakukan anjing betina harus dibatasi. Kemudian tahapan yang terakhir adalah inseminasi ulang, akan tetapi ini bersifat opsional karena tujuannya untuk meningkatkan peluang kebuntingan dari anjing betina. Baik, selanjutnya merupakan kelebihan dan kekurangan dari teknik vaginal insemination. Yang pertama, kelebihannya itu paling sedikit invasif, di mana prosedur ini tidak memerlukan pembedahan atau alat yang terlalu kompleks. Kemudian, cukup efektif jika kualitas semen baik dan waktu inseminasi tepat, terutama ketika menggunakan semen segar atau semen yang didinginkan. Kemudian, biaya relatif lebih rendah karena alat dan prosedurnya lebih sederhana dibandingkan metode inseminasi lain. Adapun kekurangan dari teknik ini yaitu tingkat keberhasilan kebuntingannya relatif lebih rendah dibandingkan metode inseminasi lain, khususnya jika menggunakan semen buku. Kemudian memerlukan kondisi betina yang tenang dan penanganan yang tepat, karena kesalahan teknik dapat mengurangi keberhasilan inseminasi. Kemudian, tidak ideal untuk semen dengan kualitas rendah, karena sperma harus bergerak sendiri dari vagina menuju uterus. Mungkin itu tadi adalah pemaparan dari detail teknik inseminasi buatan pada ras anjing kintamani. Selanjutnya akan masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah inseminasi buatan pada anjing kintamani merupakan metode reproduksi yang efektif untuk meningkatkan keberhasilan kebuntingan sekaligus mempertahankan kualitas genetik. 3 teknik utama yakni vaginal insemination, transcervical insemination, dan surgical intrauterine insemination memiliki perbedaan dalam prosedur, tingkat keberhasilan, serta tingkat invasivitas. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan kondisi hewan, kualitas semen, dan juga fasilitas yang tersedia. Dengan penerapan teknik yang tepat, inseminasi buatan dapat menjadi solusi optimal dalam manajemen reproduksi anjing. Ini adalah daftar pustaka dari sumber-sumber yang kami gunakan untuk menyusun materi ini. Mungkin demikian saja presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok P5. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, dan salam sejahtera bagi kita semua.